Senang sekali dapat bertemu kembali dengan saudara-saudari pada channel kita Bro Semesta bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Hari ini kita akan merenungkan tentang mencari kebijaksanaan untuk memperoleh kerajaan Allah. Sebelumnya, mari kita dengarkan satu cerita ini tentang guru dan murid-muridnya. Dikatakan bahwa suatu hari guru membawa murid-muridnya untuk belajar tentang kebijaksanaan. Hari itu mereka akan mendaki sebuah gunung. Dan ketika mereka masih di bawah, di sungai, guru berkata kepada para murid, "Silahkan setiap orang membawa satu batu, dan batu itu akan kita bawa ke atas, ke puncak gunung." Maka murid-murid segera sibuk mencari batu yang mana yang ingin dia bawa untuk sampai ke puncak gunung. Setiap orang membawa satu batu. Ada yang membawa batu yang besar, ada yang membawa yang sedang-sedang, tetapi ada juga yang berpikiran, wah, nanti akan mendaki gunung. Buat apa repot-repot bawa batu yang besar? Batu yang kecil saja. Lalu mereka berangkat mendaki gunung. Dan ketika mereka tiba di atas, hari sudah siang. Dan mereka beristirahat. Lalu guru mengatakan bahwa mereka akan makan siang. Silahkan setiap murid meletakkan batu yang dibawa di depannya, dan mereka berdoa. Dan terjadilah mukjizat, batu berubah menjadi roti untuk santap siang mereka. Dan setiap orang memakan roti yang berubah dari batu sesuai dengan yang mereka bawa sebelumnya. Yang membawa batu yang besar memperoleh roti yang besar. Sementara yang membawa hanya batu yang kecil tadi, tentu rotinya pun menjadi kecil. Itu pelajaran pertama dari sang guru. Ketika sore mereka turun dari gunung, kembali sang guru memberi instruksi supaya setiap orang membawa satu kayu, sepotong kayu, untuk menuruni bukit itu. Dan mereka akan turun dari sisi yang lain. Dan ketika mereka hampir tiba di kaki gunung, ada satu celah jurang yang dalam dan tidak bisa dilompati begitu saja. Harus dibuat titik untuk bisa menyeberanginya. Murid-murid yang membawa kayu yang cukup panjang tentu menjadikan kayu yang dibawanya menjadi titik untuk sampai ke seberang dan melanjutkan perjalanan. Tetapi karena ada juga murid yang membawa kayu yang hanya pendek saja, tentu tidak bisa menjadi titian untuk menyeberangi celah jurang yang dalam itu. Akhirnya mereka yang hanya membawa potongan kayu yang pendek harus berkeliling jauh dan lambat supaya bisa bertemu lagi dengan teman-temannya. Itu cerita kita tentang murid-murid yang belajar kebijaksanaan dan yang memperoleh pelajaran dari keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk hal-hal yang diperintahkan oleh guru mereka. Tuhan Yesus yang mau menjelaskan tentang kerajaan Allah mengungkapkan satu perumpamaan. Perumpamaan tentang 10 orang gadis yang masing-masing membawa pelitanya. Mereka akan menyongsong pengantin laki-laki untuk ikut pada perjamuan nikah mereka. Karena pengantin laki-laki cukup larut malam baru tiba, lampu dari
ke-10 gadis itu mulai mengecil nyalanya. Tetapi 5 orang dari gadis itu bijaksana. Mereka membawa minyak persediaan selain dari pelitanya. Tetapi 5 gadis lagi dikatakan bodoh karena mereka tidak membawa persediaan. Dan mereka meminta supaya orang-orang bijak, orang-orang pintar itu memberikan sebagian dari minyak mereka. Tetapi hal itu memang tidak baik karena nanti sama-sama tidak mencukupi untuk semua orang. Dan mereka disuruh untuk pergi mencari, membeli minyak di tempat yang lain. Sementara itu, pengantin mempelai laki-laki sudah tiba dan 5 gadis yang sudah siap dengan pelita dan minyak ikut masuk dalam perjamuan. Dan pintu sudah ditutup ketika 5 gadis lain lambat baru tiba dan mengetuk, namun pintu tidak dibukakan lagi untuk mereka. Tragis memang. Gadis yang bijaksana itu yang memperlengkapi dirinya dengan pelita dan juga minyak persediaan adalah gadis yang bijaksana, akhirnya ikut dalam pesta, dalam perjamuan. Sementara gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyak untuk pelitanya, yang akhirnya terlambat karena pintu sudah ditutup, tidak bisa ikut lagi dalam kegembiraan perjamuan nikah itu. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita membutuhkan kebijaksanaan. Dan dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa kebijaksanaan itu sebenarnya tidak sulit, tidak jauh. Setiap orang yang mencari kebijaksanaan akan dengan mudah dapat memperoleh, bertemu dengan kebijaksanaan itu. Setiap orang yang mencintai kebijaksanaan akan dihampiri oleh kebijaksanaan itu. Kita membutuhkan kebijaksanaan itu. Maka mari kita mencarinya. Mari kita membuka hati, membuka diri, hidup kita untuk dihampiri, untuk disertai oleh kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan itu akan membawa kita kepada keputusan-keputusan, kepada cara yang terbaik untuk sampai pada keselamatan, kepada hidup. Untuk apa kebijaksanaan itu? Dengan kebijaksanaan itu kita mengerti mana yang benar, mana yang salah atau yang tidak benar. Kita bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan orang yang bijaksana tentu akan memilih yang baik, yang benar, yang mengantar kepada keselamatan, kepada kehidupan. Yang memilih kebijaksanaan dan dengan kebijaksanaan dapat menentukan mana arah yang seharusnya ditempuh. Sementara kalau kita tidak bijaksana, tidak mencari kebenaran, sangat terbuka kemungkinan bahwa kita jatuh, kita sesat, kita tinggal dalam kegelapan, dan akhirnya tidak beroleh kehidupan, tidak bisa mendapatkan apa yang kita cari dalam kehidupan kita. Kita akan binasa karena kebodohan, karena ketidaktahuan, ketidakinginan untuk mencari yang terbaik. Maka marilah kita membuka hati, membuka diri, membuka hidup kita bagi sang kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan yang ilahi adalah Kristus Tuhan sendiri, yang datang ingin menyelamatkan kita, menebus kita, membawa kita kepada keselamatan. Mari kita membuka diri dan juga terbuka bagi sabdanya. Sebab sabda Tuhan itu merupakan
pelita, merupakan suluh bagi kita, menerangi jalan kita, mengantar kita di jalan yang benar, agar kita tidak jatuh dalam jurang yang gelap kepada kematian. Hidup kita adalah pencarian kebenaran, dan itu kita peroleh dengan kebijaksanaan, dengan beriman kepada Tuhan, dengan bertekun mengikuti, mendengarkan, dan melaksanakan sabdanya. Itu harapan, itu doa kita. Dan orang yang sudah memperoleh kebijaksanaan itu tentu akan menunjukkan selalu kesiapsediaannya. Karena Tuhan berkata, berjaga-jagalah selalu. Kita selalu siap kapanpun Tuhan datang mengajak, kapanpun tiba hari yang Dia tentukan sebagai hari untuk dipanggil kepada perjamuannya, kita siap. Orang yang bijaksana selalu siap sedia. Orang yang bijaksana selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan orang yang bijaksana yang bersama dengan Tuhan, bersama dengan sabdanya, bisa sampai kepada kebenaran, kepada hidup, kepada keselamatan. Demikian saja dulu renungan kita untuk kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian.